Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang dengarkan video ini, tolong sebarkan ke seluruh mancanegara ya. Bilang sama Presiden Jokowi, saya kepengen kena stroke. Saya pengen kena virus. Saya pengen jadi orang gila. Jadi Pak Jokowi nggak perlu buat rumah sakit jiwa maupun buat pabrik vaksin. Saya yang akan pasang badan dulu. Saya yang pengen kena penyakit stroke. Karena hanya manusia bodoh yang bisa penyakitan. Hanya manusia terbodoh di dunia yang mau sakit. Orang sakit berarti artinya apa? Raga kita ini, sukma kita ini nggak bisa menjaga raganya sendiri. Kalau orang awam boleh kiai stroke, kok keluar-keluar di media, nyebarkan ajaran Nabi, nyebarkan ajaran Rasul. Boleh. Silakan. Tapi kau nggak bisa menipu orang satu. Karena saya tahu asal usul jin. Saya tahu asal usul dewa. Saya tahu terbentuknya langit itu kok bisa berlapis-lapis. Gimana ceritanya kok bisa langit itu ada lapis 1, lapis 2, lapis 3, 4, 5, 6, sampai 7. Saya tahu dari asal usul manusia ada di bumi ini sampai akhir zaman. Akhir zaman itu datangnya hari kiamat atau surga yang nyata. Bukan surga-surgaan. Bukan seperti kalian. Ajaran-ajaranmu selama ini. Orang meninggal dunia surga atau neraka. Akan ditimbang amal ibadahmu. Salah kamu. Udah pendusta kalian semua. Mendustai dirimu sendiri, mendustai anak cucumu kelak. Karena kamu aja nggak ngerti Tuhanmu itu siapa. Tuhan Allahmu juga nggak ngerti. Kamu hidup dari mana, kamu mati mau kemana juga nggak ngerti. Tujuan hidupmu ini juga nggak ngerti. Ngertinya cuma kaya raya, kaya raya, kaya raya, kaya raya. Ibu Pertiwi kaya raya. Buktinya miskin semua. Buktinya orang-orang Ibu Pertiwi menderita semuanya. Karena di tanah Jawa itu padepokan banyak. Perguruan banyak. Ilmu banyak. Di YouTuber semua yang dibahas ilmu. Yang ilmu kaji diri, ilmu makrifat, ilmu Al-Quran, sifat 20, sifat 1000. Benar enggak itu? Ilmu leluhur, tapi buktinya nol. Bicarakan syariat, bicarakan hakikat, buktinya nol. Nol kenapa kok bilang nol? Katanya orang berbuat maksiat itu dosa. Tapi kenapa maksiat itu kok paling disukai sama para kiai? Yang penting tidak tahu orang lain gitu.
Kenapa kok perbuatan maksiat itu paling disukai sama orang tanah Jawa? Kenapa seperti itu? Dulu Pak Roes masih usia 13 tahun. Tanah Jawa itu masih adem. Maksiat belum begitu seperti itu sekarang ini. Kenapa sekarang ini yang terkenal malah pelacurnya tanah Jawa? Kayak gitu kalian bisa jumpakan zaman keemasan. Kayak gitu kalian bisa jumpakan zaman Sukaria. Nggak usah mimpi. Kalian membicarakan Satrio Benyingit, kalian tidur tidak membutuhkan Satrio Benyingit. Kalian mengaku sebagai Satrio Benyingit, tapi kalian nggak tahu zaman keemasan itu seperti apa. Masa lalu itu seperti apa, masa depan itu seperti apa, hukum karma itu seperti apa. Kalian gembar, gembor, arhu, anjut, macut, tapi nggak ngerti arti-arti dosa. Dosa kalian buang ke neraka jahanam, padahal neraka itu nggak ada. Neraka itu dunia ini. Kalian mati itu masuk alam penantian kalau kalian udah dimasukkan ke Lebak Jawa ini. Kalau udah dimasukkan ke Gunung Kaf, kalau sudah dimasukkan ke kerajaan Allah, kalau udah dimasukkan ke rumahnya para dewa. Kalau sekarang ini umat manusia ini mati jadi hantu kuburan. Kalau korban perang itu sukmanya jadi sampah. Atau gentayangan. Nggak tentu arah tujuannya. Kenapa? Apa kamu nggak bisa melihatnya? Kalau kalian bisa memiliki kesucian hatimu, kesucian jiwamu, kalian bisa merasakan, bisa melihat seperti Pak Rois, berseraknya arwah-arwah itu. Banyak masih ada dulu orang-orang spiritual, orang-orang yang memiliki kelebihan, bisa melihat roh tempat-tempat angker. Kenapa berserakan roh-roh itu? Makanya aku bilang kalian itu manusia-manusia pendusta. Terutama untuk dirimu sendiri. Setelah untuk dirimu, untuk orang lain. Makanya dibilang sama Pak Rois, kalau iblis itu menyusup ke dalam tubuh umat manusia. Makanya kalau sempat gurumu salah, salahlah semuanya. Celakalah dirimu sendiri dan anak-anak. Makanya Satrio Benyingit Imam Mahdi Juru Selamat Avatar kali ini tadi diturunkan ke dunia ini. Jadi Satrio Benyingit Imam Mahdi Juru Selamat Avatar ini tadi bukan hanya untuk Nusantara, tapi untuk dunia. Makanya Indonesia ini dikasih nama Ibu Pertiwi, dikasih nama bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia ini menyatu sama Bhinneka Tunggal Ika. Nama Indonesia ini untuk dunia. Makanya disebut Ibu Pertiwi. Makanya Satrio Benyingit Muhammad Rois berani mengatakan, cepat atau lambat, seluruh negara akan hancur dengan sendiri. Kalau nggak percaya, boleh kita saksikan seiring perjalanan.
Makanya dibilang sama Satrio Piningit Muhammad Rais, agama seluruh agama gagal jadi panutan umat manusia. Seluruh presiden di seluruh dunia ini gagal dari pelindung masyarakatnya. Cepat atau lambat pasti akan ditinggalkan sama penghuninya, sama masyarakatnya. Cepat atau lambat Pajajaran baru akan berdiri di muka bumi. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa menentangnya. Karena ini terhubung sama kitab awal akhir. Dari amanah asal-usul manusia ini, arah dan tujuannya manusia ini akan terbuka. Cepat atau lambat. Bilang sama Satrio Piningit, yang disebut perang akhir zaman ini kita wajib membunuh. Perang gaib wajib terjadi. Iblis berwujud manusia pasti akan hancur. Makanya tak bilang sama. Yang membuat channel-channel Satrio Piningit itu banyak manusia yang berwujud iblis. Iblis yang berwujud manusia. Banyak channel-channel Satrio Piningit yang akan menyesatkan umat manusia, membingungkan umat manusia. Bukan dia membuat channel Satrio Piningit gak pengen jumpai mercusuar dunia, bukan kepengen menjumpai kebahagiaan, hidup bahagia untuk anak cucunya, untuk diri sendiri dan anak cucunya, untuk kehidupan kita sendiri setelah mati dari muka bumi. Jadi kalian jangan berpikir kalian mati nanti surga atau neraka. Jangan kalian berpikir biar selamat dunia maupun akhirat. Sedangkan akhirat aja kalian gak ngerti. Kayak mana mau ngerti akhirat? Tuhan aja nggak punya, Allah aja nggak ngerti. Karena Allahmu itu dukun, kiai, pendeta, bisu, dan Buddha. Kalau ada orang sakit larinya sama dukun. Kalau ada orang sakit nggak bisa diobati dokter, larinya sama dukun, sama kiai, pendeta, bisu, dan Buddha. Inilah Tuhan. Karena kitabmu apa? Kitab Jawa. Karena kitabmu kitab apa? Kitab suku. Karena kitabmu kitab apa? Al-Quran. Karena kitabmu kitab apa? Kitab Injil. Karena kitabmu kitab apa? Zabur dan Taurat. Kalau kitabnya Satrio Piningit apa? Alam semesta. Apa alam semesta dulu? Cari sendiri kalau kau merasa hidup di alam semesta. Penyakit manusia ini tadi ada 3. Raga biasa, penyakit sukma, penyakit kanker. Jadi Pak Jokowi nggak perlu repot-repot membuatkan Satrio Piningit Muhammad Rais rumah sakit jiwa. Nggak perlu repot-repot membuat pabrik vaksin. Nggak perlu repot-repot membuka rumah sakit. Kalau hanya penyakit stroke dan virus. Dulu kakak nenekku nggak ada rumah sakit di negara ini. Di muka bumi ini nggak ada rumah sakit. Yang ada rumah sehat. Semakin ada agama, semakin bodoh kalian. Satrio Piningit Imam Mahdi Juru Selamat Avatar kaki diturunkan ke bumi untuk menolong umat manusia.
dari kekejian iblis. Iblis ada di mana? Tubuh manusia. Dan lihat, para alim ulama katamu, para kiai katamu, kiai yang berusaha meletakkan senjata dan menyadarkan kiai yang lain hanya satu, channel Satrio Benyingit. Itu namanya diletakkan senjatanya. Itu namanya orang amanah. Kalau kalian mau kepengen tahu kiai bejat, kiai setruk, kiai sesat, kiai iblis atau dajjal, itu yang atraksi-atraksi tentang senjata tajam. Yang selalu pamer-pamer senjata tajam, itulah dajjal. Itulah iblis. Itulah duhon. Makanya dibilang sama Satrio Benyingit Muhammad, dajjal manusia yang merasa dirinya kebal. Yang ngasih nama dajjal itu orang Indonesia, kakek nenek kita. Iblis ini secara suku. Makanya seluruh manusia di muka bumi ini ngasih nama dia itu iblis. Cuman nggak tahu keberadaannya. Iblis itu seperti apa dan di mana keberadaannya. Hanya orang satu ini yang tahu. Duhon. Duhon itu yang ngasih nama orang Arab Saudi. Kalau kalian muncul sebagai Imam Mahdi, kalian muncul sebagai Imam Mahdi, harus tahu kamu kenapa Ka'bah itu didirikan. Petanda apa itu? Kayak sholat Jumat itu kok ada, sampai ada dibilang sholat Jumat itu kayak mana cara membuatnya dulu. Sholat apa sholat Jumat ini? Silakan. Kalau kamu memang Imam Mahdi, tulis di kolom komentar. Terkecuali kau iblis, baru kau gak akan berani masuk ke channel Satrio Benyingit Muhammad Rois. Nah, saudara aku dimanapun berada yang mengikuti Satrio Benyingit Muhammad Rois dan Bunda Maya Karlia, berhati-hatilah. Dan kalian awasi semua yang di channel, yang di kolom komentar maupun yang di channel-channel lain. Cukup kalian jumeneng, satukan hati dan pikiran. Kalian lihat yang lagi manggung-manggung itu, apa aja yang diceritakan, apa aja yang diapain. Ya, udah terbukti sekarang ini. Yang kemarin tanggal berapa sekarang nih dan hari kemarin, kalian lihat di channel IKN yang bertampur sama Pak Rois, Kiai Makassar. Dia itu juga dajjal. Makanya kalau kalian ngikuti mereka, kalian juga akan tersesat. Seumur hidupmu dan anak cucumu beragama tak bertuhan. Makanya kalau Satrio Benyingit Muhammad Rois lagi diundang di channel IKN nggak ada, mereka nggak berani mengatakan sebenar-benarnya. Mereka nggak berani meluruskan dan menunjukkan kebenaran yang sejati, yang hakiki. Kalau namanya sesat ya tetap sesat. Kalau udah tahu bisa menyesatkan, harus tahu membenarkan atau meluruskan. Itu baru sempurna. Makanya Satrio Benyingit Imam Mahdi Juru Selamat Kargi Muhammad Rois gak akan pernah adu dengan itu. Mau ikuti nggak musik? Yang celaka juga kamu, yang celaka juga anak keturunan. Makanya dibilang sama Satrio Benyingit Muhammad Rois, pertempuran Satrio Benyingit Muhammad Rois akan ditambah volumenya, akan ditambah lebih dahsyat lagi. Dan kau bersiaplah, manusia-manusia yang sudah membuat setruk dan virus. Wajib dibalikkan semua tingkah laku dan perbuatan. Gak ada yang namanya kejahatan, kejoliman itu kekal di muka bumi. Tetap hancur, apalagi ini perang akhir zaman. Ingat kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.